Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Firman yang sudah membuka acara webinar malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang kurang lebih sebanyak 70 orang yang sudah hadir di malam hari ini, nyempetin waktunya gitu ya, sehabis pulang bekerja. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi webinar pada malam hari ini sesuai dengan pamflet yang disebar atau brosur yang disebar, yaitu tentang OWL Framework atau Odoo Web Library ya. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, kita akan coba sedikit membahas tentang namanya user interface gitu. User interface. Nah, user interface ini itu nggak lepas ya dari software atau aplikasi berbasis website. Ya, tentunya Odoo itu sendiri gitu kan, karena memang Odoo kan berbasis website ya. Jadi Odoo ERP yang berbasis website. Nah, Odoo sendiri menggunakan sebuah framework UI, user interface, yang bernama Odoo Web Library, atau mungkin untuk yang lebih singkatnya itu OWL, atau bisa bisa OWL, bisa OWL, atau ya bisa all. Itu sih bebas ya. Untuk penyebutannya nggak ada kata bakunya, jadi bebas seenaknya kita aja nyebut mau OWL, all, atau OWL gitu kan. Nah, OWL sendiri, ya kita masuk ke materi tentang OWL ya. OWL Framework mempunyai sebuah hashtag ya, tagline, class-based component with hooks and reactive state. Nah, maksudnya itu apa? Nah, nanti di slide selanjutnya akan saya coba jelaskan maksud dari tagline tersebut. Terus apa itu OWL? Nah, di sini ada gambar OWL ya. Jadi OWL ini terinspirasi ya jadi dari burung hantu ya, burung hantu kalau bahasa Indonesianya. Walaupun sebelum lanjut ke materi ini, jadi OWL ini walaupun library gitu ya, library itu kan kalau misalnya mungkin untuk teman-teman yang udah biasa di front end gitu kan, udah biasa develop front end, itu pasti tahulah library apa, framework apa gitu kan. Nah, untuk Odoo Web Library ini sebenarnya lebih condong ke arah framework ya, karena kalau library itu kan contohnya kayak jQuery, kayak Backbone gitu kan, underscore, nah itu underscore JS. Nah, itu library gitu kan. Jadi kita hanya menggunakan apa yang ada di dalam library tersebut. Nah, kalau OWL ini hanya namanya saja jadi library, tapi di dalamnya itu sebuah framework yang mirip seperti React, Angular, ataupun Vue. Nah, di sini ada eh, sebuah pertanyaan, kenapa sih Odoo buat OWL gitu kan? Kenapa Odoo nggak menggunakan framework yang sudah ada? Contohnya ya kayak React, kayak Vue gitu kan, kayak Angular, ataupun framework-framework yang lainnya gitu kan. Nah, alasannya itu di sini ada beberapa alasan, ada 6 ya. Walaupun ada alasan yang lain juga, ada banyak, tapi saya coba ringkaskan ada 6. Yang pertama itu strategi. Nah, maksud strategi ini adalah kalau misalnya Odoo gitu kan, Odoo itu kan sifatnya modular ya. Kalau teman-teman mungkin yang baru kenal Odoo ya mungkin masih bingung modular itu kayak gimana. Tapi kalau teman-teman yang udah terjun di dunia Odoo gitu kan, udah tahu bertahun-tahun tentang Odoo, itu udah pasti tahu modularnya Odoo kayak gimana gitu kan. Nah, strateginya itu adalah kan Odoo modular. Kalau misalnya Odoo menggunakan framework yang sudah ada, seperti React, Vue, ataupun yang lainnya gitu kan, itu Odoo akan ketergantungan gitu kan, ketergantungan dengan framework open source dari luar ya. Kalau React itu kan buatan Facebook ya, Vue itu dari developernya Google. Nah, itu nantinya akan membuat susah gitu kan untuk development di Odoo.
Karena ketika misal ada React nih, ada update. Nah, Odoo ini mau update agak susah nanti kalau misalnya menggunakan framework dari luar. Karena sifatnya yang modular gitu kan, itu akan susah mengikuti kode-kodenya gitu kan ketika ada update. Jadi nantinya agak susah untuk mengembangkan user interface Odoo gitu kan. Berbeda dengan ketika Odoo membuat secara internal ya OWL ini sendiri, itu akan mudah karena memang seperti poin yang terakhir itu akan mudah maintenance dari framework-nya, dari OWL-nya, dan maintenance dari Odoo-nya. Jadi ketika ada improvement dari user interface Odoo itu gampang lah, enak gitu, karena yang develop kan dari internal Odoo sendiri gitu kan. Yang kedua ada developer experience. Tentunya dengan pengalaman developer Odoo yang seperti yang tadi disebutkan itu, yang sifatnya modular gitu kan, yang memang dari awal juga Odoo menggunakan sistem kelas atau framework sendiri gitu kan, nggak menggunakan framework dari luar gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman para developer Odoo, agar mempermudah developer Odoo, maka Odoo membuatlah sebuah framework internal gitu kan, khusus untuk Odoo. Walaupun awal ini bisa diimplementasi di luar Odoo. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa gitu kan. Terus ada kelas komponen. Jadi ya seperti framework pada umumnya, seperti framework lain gitu kan. Odoo Web Library ini atau OWL ini menggunakan kelas komponen. Jadi komponen yang berbasis kelas gitu kan. Ya teman-teman yang udah terjun di dunia JavaScript pasti tahu apa itu kelas gitu kan di JavaScript. Yang dulunya nggak ada kelas, mulai dari ES6, ya ES6 itu udah ada kelas gitu kan. Nah di OWL ini berbasis kelas komponen gitu kan. Terus poin yang selanjutnya itu ada template base. Nah, template base ini maksudnya apa? Template base ini maksudnya adalah kalau teman-teman yang udah tahu keyweb, nah itu ada template base. Jadi si OWL ini menggunakan keyweb engine, nggak menggunakan HTML biasa. Seperti kalau misalnya di React kan menggunakan JSX ya, JavaScript, XML. Kalau Flow itu XML, HTML, sorry. Nah, kalau di Odoo ini menggunakan keyweb engine. Di Odoo sendiri sebenarnya keyweb engine ini dibagi jadi dua gitu kan. Ada yang namanya keyweb engine untuk kalau teman-teman yang pernah develop report gitu kan, report PDF itu udah pasti tahu keywebnya kayak gimana gitu. Nah, di OWL sendiri pun itu menggunakan konsep yang hampir mirip keyweb engine, hanya saja engine-nya ini engine yang akan diproses oleh bahasa pemrograman JavaScript gitu kan, bukan diproses oleh backend Python gitu. Selanjutnya ada JIT compilation. Maksudnya itu adalah just in time compilation. Jadi rendering yang ketika program tersebut dieksekut sekaligus juga melakukan rendering komponen-komponen yang akan dimasukkan ke dalam dokumen objek model, atau yang lebih familiar ya browser yang kita pakai. Nah, yang terakhir ada poin easy maintenance atau maintenance yang mudah gitu kan. Seperti yang disebutkan di strategi awal tadi, ya tujuannya untuk mempermudah maintenance dari framework dan user interface Odoo. Kenapa mudah? Karena kan Odoo develop sendiri gitu kan. Di develop user frameworknya itu di develop oleh tim internal Odoo, terus juga user interface-nya itu mengikuti perkembangan dari OWL yang dikembangkan oleh internal Odoo itu sendiri gitu. Jadi enggak di luar Odoo gitu kan. Maka itu akan lebih mudah. Ya, contohnya misal ketika menggunakan framework user interface lain gitu kan. Contoh lah misal React gitu kan yang paling gampang. Misal React ini merubah kebijakan gitu kan. Ketika mau menggunakan kelas ini atau misalnya menggunakan komponen ini, itu harus misalnya ada lisensinya gitu kan. Nah, itu kan akan membuat
perkembangan user interface Odoo mungkin akan berpikir kembali gitu untuk ngembangin sebuah user interface harus harus membeli lisensi gitu kan dari luar. Misal gitu kan, eee, open source dari luar itu merubah kebijakannya gitu kan. Itu kan, eee, hak dari Facebook gitu ya. Misal Facebook ingin ada lisensi gitu dari React gitu kan. Walaupun ya kemungkinan kecil sih ya kalau untuk, project-project open source kayak gitu ada lisensinya. Tapi ya itu sih tujuannya untuk mempermudah, maintenance-nya dari Odoo itu sendiri gitu, khususnya untuk user interface gitu kan. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sedikit overview tentang OWL. Jadi, OWL ini adalah sebuah UI framework yang dibuat oleh Odoo, internal gitu kan, untuk produknya Odoo ERP. Nah, OWL itu merupakan modern JavaScript, jadi front end yang di-develop menggunakan bahasa TypeScript dan JavaScript. Mungkin kalau untuk teman-teman front end engineer udah nggak aneh ya tentang TypeScript atau JavaScript. Walaupun ada sebagian sih biasanya ada yang nggak suka JavaScript gitu, jadi beralih ke TypeScript. Nah, OWL ini base-nya itu TypeScript. Tapi ketika udah di-compile, dimasukin ke dalam Odoo itu udah jadi JavaScript sih. Nah, jadi OWL ini seperti yang tadi di awal saya banyak bahas tentang React, Vue gitu. Jadi memang OWL ini sendiri terinspirasi dari React dan Vue gitu. Makanya kalau teman-teman yang udah pernah bongkar atau pernah lihat gitu kan, dan perlu diingat juga di OWL ini diimplementasikan dari Odoo 14 ya. Jadi kalau teman-teman yang udah megang Odoo 14, 15, ataupun yang sekarang yang terbaru 16, kalau misalnya sempat ngoprek gitu kan, ngoprek tentang khususnya di modul web, itu udah pasti tahu sih. Ketika ngelihat skripnya itu udah pasti mirip dengan React gitu kan ataupun Vue. Nah, di sini ada fitur utama dari OWL. Yang pertama itu ada Declarative Component System. Nah, maksudnya Declarative Component System ini yang mendeklarasikan sebuah komponen yang memang sangat mudah gitu, sangat mudah untuk diimplementasikan. Terus ada Reactive System. Nah, di sini similar to Vue ya. Jadi kalau teman-teman yang udah familiar, udah pernah develop front end menggunakan Vue, itu pasti nggak terlalu aneh gitu kan dengan reactive system yang ada di Odoo, yang ada di OWL maksudnya. Nanti kita akan juga nanti akan saya sedikit demokan juga maksudnya reactive system ini tuh kayak gimana. Terus ada poin yang ketiga ada hooks. Hooks ini mungkin kalau kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri mengartikan hooks ini sebagai kayak eh, ya kalau translate-nya kan pengait ya, jadi kayak kail gitu. Jadi hooks ini tuh kayak untuk mendapatkan referensi dari kelas yang lain itu menggunakan hooks gitu. Nah, di hooks ini ada beberapa macam gitu kan. Banyak apa namanya? Banyak eh, jenisnya lah hooks ini. Terus ada fragments. Fragments ini sebenarnya berhubungan dengan template tadi, template base. Jadi untuk versi OWL versi 2 ini mungkin nanti ada di slide selanjutnya akan lebih dibahas lagi. Fragment ini jadi di OWL ini bisa mendeklarasikan sebuah template di XML itu tidak hanya satu root. Jadi misalnya satu root itu adalah satu div gitu kan atau satu section. Nah, itu bisa lagi di luar section itu juga membuat sebuah div atau sebuah section gitu kan. Tanpa harus dimasukkan ke dalam eh, satu root gitu. Terus ada asynchronous rendering. Jadi memang awal ini menggunakan sistem asynchronous rendering khususnya untuk ya merender sebuah template XML tadi yang berbasis QWeb XML, yaitu di renderingnya menggunakan metode asynchronous. Kalau untuk teman-teman front end sih kembali lagi mungkin nggak terlalu aneh, jadi pasti udah familiar lah apa itu asynchronous gitu kan.
Nah, jadi OWL komponen ini didefinisikan dengan ES6 yang ada kelasnya, terus juga menggunakan XML templates, terus menggunakan virtual DOM, terintegrasi dengan hooks, rendering secara asynchronous. Nah, mungkin di sini ada sedikit membahas tentang virtual DOM. Nah, virtual DOM itu mungkin simpelnya itu adalah sebuah real DOM. Real DOM itu kan dokumen objek model yang sudah ada di browser. Nah, yang sudah ada di browser itu diduplikat dan jadilah virtual DOM gitu kan. Seperti itu. Kalau untuk virtual DOM. Tapi di sini sih nggak terlalu dibahas mengenai untuk virtual DOM ini sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada overview selanjutnya. Di sini ada kelas, function, dan tools yang ada di OWL library gitu kan. Jadi selain ada komponen, juga ada uh, tools dan function-function seperti hooks tadi, itu sebuah function gitu kan. Oke, maaf. Nah, di sini ada 5 poin yang secara garis besarnya ya, secara globalnya. Jadi ada main entity yang di dalamnya itu ada app, ada komponen. Nah, ini nanti komponen yang akan dibahas lebih lanjut ya. Terus ada mount. Mount ini semacam apa namanya, mounting lah, pemasangan eh, apa namanya, HTML yang sudah dirender ke dalam DOM. Terus ada XML. Nah, ini XML sebuah helper ya, atau tools yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah XML secara inline. Terus ada reactivity, ada namanya di dalamnya itu ada useState, ada reactive, dan ada masih yang lain juga. Tapi di sini ada yang tebal-tebal ini. Nah, ini mungkin yang akan lebih dibahas nanti gitu ya. Jadi yang lainnya karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin nggak akan dibahas di webinar kali ini. Maaf. Terus ada life cycle hooks. Life cycle ini seperti apa ya? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin eh, lingkaran hidup ya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi hooks yang eh, apa ya namanya, kalau bahasa Indonesianya agak agak susah sih kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Terus dan di dalam life cycle hooks ini ada on will start, ada on mount, terus juga ada yang lainnya, nanti ada beberapa gitu kan. Terus ada other hooks, ada use component, ada use ref. Nah, ini nanti ada contoh untuk use ref gitu kan. Contoh penggunaannya dan untuk apa sih use ref gitu kan. Terus ada utility atau helpers. Nah, ini sih opsional tambahan-tambahannya. Jadi, nah ini mungkin yang bisa dibilang library gitu kan. Karena penggunaannya, kalau misalnya kita mendevelop sebuah Odoo pun, sebuah user interface di Odoo gitu kan, membuat widget itu, kita bisa menggunakan helper ini, kita juga nggak harus menggunakan gitu kan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada komponen ya. Saya akan sedikit jabarkan mungkin. Di sini ada komponen. Komponen itu kelas atau bagian terpenting yang ada di user interface Odoo gitu kan. Jadi nanti saya akan coba tunjukkan juga maksud komponen ini apa gitu kan di user interface Odoo gitu ya khususnya. Terus ada XML. Nah, XML ini adalah sebuah function helper untuk deklarasi XML secara inline ya, atau secara statik lah. Terus ada useState.
Nah, useState ini berfungsi untuk update state atau value secara reaktif tanpa kita itu melakukan render ulang gitu atau re-render ya. Terus ada on will start. Nah, ini hooks gitu kan. Jadi yang dua ke bawah ini adalah sebuah hooks. On will start ini asynchronous hooks atau asynchronous function yang dijalankan sebelum komponen ini dirender ke dalam dokumen object model ya. Terus ada on mount ya. Nah, ini hooks yang dijalankan setiap komponen dirender ke dalam DOM. Jadi ketika komponen tersebut dirender, di attach ke dalam dokumen object model, maka hooks ini akan selalu jalan gitu kan. Nah, selanjutnya ada hook yang user ref. Nah, ini hook yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengaitkan referensi dari sub HTML, node, atau komponen. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan ada sedikit contohnya ya. Jadi, takutnya kalau penjelasan itu masih bingung maksudnya mengaitkan atau mendapatkan referensi dari sub HTML atau node lain tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, di sini ada all components dan state ya. Jadi kalau misalnya nanti kita develop, khususnya ya untuk developer Odoo ya, developer Odoo yang memang akan mendevelop sebuah user interface gitu kan, user interface Odoo, custom apa ya namanya, custom widget lah sesuai dengan tema kita malam ini, custom widget di Odoo gitu kan, itu pasti akan selalu berhadapan dengan yang pertama komponen dan yang kedua state gitu kan. Nah, all komponen ini seperti penjelasan tadi itu sebuah ya simple class itu yang merepresentasikan bagian dari user interface sebuah website ya. Terus komponen ini itu bagian dari DOM tree atau dokumen object tree gitu kan. Terus komponen ini juga punya sebuah environment. Nah, environment ini fungsinya bisa mendapatkan apa namanya sebuah objek yang sedang ada di tampilan yang sedang kita develop gitu kan, atau tampilan yang memang ketika di render, nah itu di dalam situ environment-nya itu lengkap gitu kan. Kayak di sini ada tiga gambar. Yang pertama yang paling kiri ini ada contoh simple ya, contoh simple tentang komponen dan useState. Nah, kita balik dulu ke, nah di sini kan ada useState ya, hook useState yang berfungsi untuk update state atau value secara reaktif. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada contohnya, misal di sini kita membuat sebuah widget counter ya, atau komponen counter gitu kan. Nah, kalau kita mendevelop atau membuat sebuah widget itu pasti akan extend dari komponen ya, dari kelas komponennya awal gitu kan. Nah, di sini ada contoh simpelnya. Di sini ada metode setup atau function setup yang mana fungsinya untuk menginisiasi dari state counter. Nah, state counter ini isinya di sini kan ada value-nya 0 gitu kan. Jadi untuk counter ini value-nya itu diinisiasi dengan nilai 0 gitu kan, menggunakan hooks useState. Fungsinya ya untuk reaktif sistem tadi. Jadi ketika misal kita melakukan di sini contohnya nanti ada klik gitu kan. Ketika komponen itu diklik, maka akan melakukan update value gitu kan secara increment gitu kan. Satu persatu gitu. Nah, di sini yang kedua ada metode increment. Nah, fungsinya itu untuk yang update value
secara increment atau secara berlanjut ya, satu per satu gitu kan. Nah, di sini tadi ada helper atau function XML. Nah, fungsinya ini seperti ini gitu kan ya. Jadi untuk setiap komponen atau widget yang kita buat itu pasti akan mempunyai sebuah template. Itu mandatory ya sifatnya. Jadi harus kita deklarasikan gitu kan template-nya dalam bentuk XML. Bisa secara inline, bisa juga secara file terpisah. Nah, nanti ada contohnya untuk file secara terpisah. Ini simpelnya secara inline. Jadi kita melakukan deklarasi XML langsung di file JavaScript-nya tanpa di file XML-nya gitu kan. Di sini ada contoh button. Nah, di sini ada sebuah event listener on click gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu apa yang namanya spesial di OWL gitu kan. Jadi ketika kita mau menambahkan sebuah event listener itu tidak harus di JavaScript-nya gitu. Bisa juga menggunakan XML-nya langsung dengan cara prefix-nya itu adalah t strip on. Nah, selanjutnya adalah strip event listener-nya apa. Di sini contohnya klik gitu kan. Bisa juga t on change gitu kan, t on mouse over dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini isinya adalah increment, isinya adalah sebuah metode. Jadi isinya memang harus sebuah function ya yang ada di dalam komponen tersebut. Nah, di sini ada sebuah output value yang menggunakan ESC ya, yaitu sama dengan state.value. Nah, state.value ini dari mana? Yaitu dari komponen counter itu sendiri. Nah, kenapa nggak pakai this? Ya, karena memang state ini adalah di dalam komponen counternya. Jadi this itu dianggapnya adalah komponen counter itu sendiri. Jadi nggak perlu mendeklarasikan this di dalam XML-nya. Jadi langsung ke objeknya atau ke value-nya. Nah, di sini kan state ini sebuah objek yang berisi value. Nah, value-nya adalah 0. Nah, untuk inisiasi di sini ada contohnya. Init value-nya itu kalau kita deklarasi sebuah widget atau komponen ini, yang awal pasti adalah klik me itu isinya 0. Nah, ini ketika dilakukan klik sebanyak 5 kali, maka dia akan melakukan increment gitu kan, sesuai dengan jumlah kliknya. Nah, mungkin nanti akan kita lihat untuk reactive sistemnya itu seperti apa. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada Odoo komponen ya. Jadi kalau teman-teman yang udah develop Odoo mungkin nggak aneh ya lihat tampilan seperti ini. Khususnya yang develop Odoo community ya. Nah, jadi ini yang saya apa ini bukan kotak ya, ini dari saya kotak-kotakin merah lah ya. Saya kotak-kotakin merah ini adalah sebuah komponen-komponen yang dibentuk atau dibuild menggunakan OWL tadi gitu kan, menggunakan komponen itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tampilan semua ini. Jadi di dalam apa namanya view yang ada ini sebenarnya sebuah komponen. Komponennya apa? Namanya itu web client. Jadi view yang besar ini adalah komponen web client gitu kan kalau di Odoo ya. Nah, di dalam komponen itu ada komponen-komponen kecil. Contohnya ini kayak di sebelah kiri atas ini ada komponen menu item. Terus juga di sebelah kanan atas ada di sini ada apa namanya komponen switch company yang di sini kan kalau misalnya multi company pasti ada drop down ke bawah. Nah, itu adalah sebuah komponen gitu kan. Komponen yang di develop menggunakan OWL itu gitu. Di sini juga ada eh, komponen discuss, di sini ada komponen apa ya? Saya lupa, sorry. Ini juga sama menggunakan OWL gitu kan.
komponen-komponen kecil ini. Nah, di sini ada paling kanan ada komponen user menu. Ini juga sama, di-develop menggunakan komponen. Jadi komponen web client yang besar ini di dalamnya itu ada komponen-komponen kecil gitu kan. Di sini ada filter, group by, favorit. Ini juga sama, ini komponen yang di-develop menggunakan awal komponen tadi gitu kan. Terus ada juga ini pager atau halaman ya. Ini sama juga menggunakan komponen. Yang bawah pun ini kan list view lah. Kalau teman-teman yang megang Odoo pasti udah gak aneh. List view pun kalau untuk versi 16 ya, khususnya untuk versi 16 itu sudah menggunakan full OWL. Jadi tidak menggunakan eh, framework atau sistem kelas yang lama gitu kan. Tapi kalau untuk yang versi 15 itu sebagian ada pivot itu sudah menggunakan sebagian OWL. Tapi kalau untuk versi 14 itu memang benar-benar baru sebagian core-nya aja yang menggunakan OWL. Jadi view-nya itu masih menggunakan uh, framework atau kelas sistem yang lama lah ya, belum menggunakan yang baru. Tapi kalau untuk versi 16 itu udah baru semua sih. Baik, selanjutnya, nah di sini ada sedikit komparasi ya. Di sini sih bukan membandingkan mana yang lebih baik ataupun lebih jelek, tapi hanya membandingkan saja dari sisi apa ya, dari sisi apa kemudahan atau pengalaman dari developer itu sendiri. Di sini ada 4 perbandingan. Yang pertama ada ukuran, yang kedua ada class based komponennya, ada tooling atau cara menggunakannya ya. Terus ada templating. Templating itu ya kayak tadi yang disebutin React menggunakan JSX, menggunakan JSX atau HTML. Nah, Odoo Web Library ini menggunakan QWeb Engine. Nah, di sini sih untuk ini klaim ya, ini klaim dari pihak Odoo-nya. Jadi untuk size itu yang minified, yang zip itu 18 kilobyte. Memang kecil gitu ya, kecil banget. Karena memang di dalamnya juga dari sisi script-nya itu nggak terlalu banyak sih. Terus di sini ada untuk React ini 39 kilobyte. Terus ada Full.js sekitar 40 ya. Terus untuk class base komponennya, nah ini kelas utamanya yang banyak digunakan yang nantinya akan banyak turunan-turunan dari komponennya itu. Kalau untuk awal itu hanya kelas saja seperti yang udah dijelaskan di awal tadi. Terus untuk yang dua ini ada kelas, ada functional komponen. Kalau teman-teman yang develop menggunakan React atau Vue pasti udah tahu lah perbedaan antara kelas dan functional komponen itu ya. Untuk toolingnya atau cara implementasinya, OWL ini juga bisa menggunakan npm ya. Jadi langsung bisa install menggunakan npm install OWL sesuai versinya, atau menggunakan script tag yang simple seperti biasa gitu kan, script src apa gitu kemana. Terus untuk React yaitu bisa menggunakan script tag juga atau menggunakan command line create new React app. Untuk Vue juga sama, bisa menggunakan script tag ataupun npm install. Nah, ini untuk templating perbandingannya adalah ya OWL menggunakan XML gitu kan, menggunakan QWeb engine sendiri gitu. Untuk React menggunakan JavaScript XML, terus untuk Vue JavaScript XML atau HTML. Untuk perbedaan dari templating sebenarnya lumayan jauh ya. Kalau untuk XML QWeb Engine ke JSX ini lumayan jauh lah. Kalau teman-teman yang pernah megang React terus nyoba eh, sorry yang develop Odoo gitu kan menggunakan QWeb gitu kan, terus coba-coba user interface dengan React ya itu lumayan berbeda gitu kan, walaupun ada sedikit kesamaannya gitu. Jadi ada fungsi-fungsi yang memang bisa dijalankan di template-nya gitu. Nah, di sini selanjutnya ada sedikit komparasi atau perbandingan versi awal. Jadi memang
OWL ini semenjak Odoo 16 itu ada update ya, update versi. Jadi dari versi 1 ke versi 2, khususnya untuk versi 1 itu ada stable di 1.4.10 gitu kan. Nah, untuk versi 2 sih terakhir update itu 2.0.2 ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada lumayan banyak sih, lumayan banyak perbedaan gitu kan antara OWL versi 1 dengan OWL versi 2 gitu kan. Nah, untuk implementasinya OWL versi 1 ini diimplementasikan di Odoo 15 dan 14. Nah, untuk versi 2-nya ini di Odoo 16. Jadi kalau misalnya udah belajar, udah develop di Odoo 15 menggunakan OWL, ketika upgrade ke Odoo 16 ya lumayan ada sedikit perbedaan lah untuk cara develop komponen OWL ini gitu. Yang pertama, sebenarnya ada banyak changelog-nya ya. Di sini ada saya kasih referensinya untuk changelog perbedaannya antara versi 1 dan versi 2, tapi ini secara singkat aja perbedaannya. Contohnya di versi 1 itu ada komponen .l atau elemen ya. Jadi kayak semacam root elemennya. Misal kita balik lagi ke nah, ke ini yang kelas komponen counter tadi. Nah, ini kalau di Odoo versi di OWL versi 1, komponen .l atau this.elemennya itu adalah button gitu kan. Apa namanya? Elemen button itu sendiri gitu kan. Jadi otomatis lah. Nah, untuk di versi 2 itu komponen .l-nya itu di remove gitu kan. Nah, di sini ada apa namanya? Alternatif lain menggunakan usewrap. Nanti ada sedikit contohnya untuk usewrap gitu kan. Jadi perbedaan pertama itu di versi 1 mempunyai root node-nya, sedangkan di versi 2 itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman yang upgrade nih ke versi 2 awalnya, terus coba bisa lah console log gitu kan, console log this.l, nah itu udah pasti undefined gitu kan, nggak ada .l-nya. Jadi kita harus mendeklarasikan node-nya sendiri gitu kan, atau root node-nya sendiri kita harus deklarasi. Terus untuk yang versi 1 itu menggunakan life cycle method. Jadi life cycle-nya itu bukan menggunakan function hook yang seperti di awal tadi, on will start gitu, on hooks, on mounts. Nah, di versi 1 itu masih menggunakan metode function seperti biasa gitu kan. Jadi ada sebuah kelas, contoh tadi ya, kita sering balik lagi ke ini. Nah, jadi di kelas komponen counter ini itu on will start dan on mounted-nya tadi itu adalah sebuah function di dalam kelas komponen gitu kan. Nah, berbeda dengan versi 2. Nanti saya akan coba tunjukkan sedikit contohnya perbedaannya gitu ya. Terus di versi 1 itu ketika looping gitu kan, ketika looping sebuah array ataupun value object gitu kan, ketika looping dengan tag for each itu key-nya itu nggak mandatory gitu. Key itu sebenarnya untuk identifier ya, identifier dari setiap loopingan yang kita lakukan. Nah, itu di versi 1 nggak mandatory, walaupun kalau kita lihat console log tuh di browser itu udah pasti ada warning gitu kan, harus menggunakan TK gitu kan. Biasanya sih index ya, index yang sedang di looping. Nah, untuk versi 2 ini mandatory untuk TK-nya ketika kita melakukan for each. Terus selanjutnya ada raw. Raw ini biasanya digunakan untuk melakukan output sebuah data yang ya raw ya, seperti artinya raw masih mentah gitu kan. Contohnya kita mau output sebuah plug kode HTML gitu kan, button atau section atau span. Nah, kalau misalnya menggunakan escaping ya, TSC, itu pasti akan dirender menjadi teks biasa gitu kan, bukan dirender menjadi kode HTML.
dokumen objek model gitu. Tapi kalau menggunakan TRAW ini nanti akan dirender sesuai dengan kode HTML yang kita keluarkan. Nah, kalau di versi 2 hanya berganti nama, jadi dari TRAW menjadi out gitu kan. Terus untuk T-on event, nah seperti yang tadi ada T-on click, ya itu prefixnya pasti T-on. Nah, selanjutnya adalah event listener-nya. Event listener-nya tergantung kebutuhan kita, mau klik, mau change, mouse over, ataupun dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau di versi 1 itu masih bisa menggunakan expression dan function. Expression itu contohnya adalah kita balik lagi, sorry ya, kita balik ke contoh yang tadi. Jadi expression itu adalah yang di dalam metode ini adalah di dalam metode increment ya. Ini ada this.state.value plus plus, jadi maksudnya increment. Nah, kalau untuk versi 1 itu masih bisa nih diimplementasikan di dalam tscaping ini state.value plus plus. Nah, itu masih bisa kalau untuk versi 1. Nah, sedangkan di versi 2 itu sudah nggak bisa, jadi hanya function saja gitu kan. Nah, terus juga ada yang lainnya gitu kan, beberapa chain loop itu lumayan banyak sih ya, jadi kalau dibahas mungkin terlalu panjang ya kalau dibahas semua. Oke, selanjutnya, nah di sini ada kelebihan dan kekurangan ya dari OWL itu sendiri. Kalau yang saya rangkum itu ada kekurangannya di tidak mempunyai functional komponen. Jadi kalau kita mau deklarasi widget menggunakan komponen ini, kita nggak bisa tuh menggunakan function. Jadi kita harus menggunakan ya kelas. Kita harus extend dari komponen OWL komponen gitu kan, dari kelas komponen itu. Kita nggak bisa seperti di React kan bisa menggunakan function gitu kan, functional komponen. Terus nanti kita bisa menggunakan hooks untuk mengaitkan dengan referensi-referensi stepnya dengan kelas yang lain gitu kan, ataupun dengan node-nya, node HTML-nya gitu. Nah, terus untuk mungkin ini yang kedua, kekurangannya sebenarnya bisa jadi kekurangan dan kelebihan juga sebenarnya ya. Ya supportnya kalau untuk awal ini ya memang hanya Odoo tim gitu kan, jadi hanya dari tim Odoo gitu supportnya. Untuk maintenance nggak ada dari, kalau React kan open source-nya udah banyak gitu kan, udah banyak developer yang ikut apa namanya berkontribusi di situ gitu. Beda dengan OWL gitu, hanya ya dari tim internal Odoo gitu kan. Nah, terus untuk kelebihannya itu class based komponen. Jadi kalau kalau misalnya teman-teman yang pernah develop mungkin Odoo ya, Odoo 14 juga masih ada, 15 juga masih ada, itu menggunakan framework class system yang lama gitu kan. Jadi berbasis objek apa namanya, constructor ya, berbasis objek constructor. Nah, di OWL ini ya keuntungannya udah modern gitu, menggunakan kelas kelas base gitu kan. Jadi komponennya udah berbasis kelas. Jadi udah lebih rapi dan lebih enak lah ketika kita develop komponen atau widget di OWL ini gitu kan. Terus ada menggunakan hook seperti React atau Vue yang tadi seperti udah dibahas, ada OnGelstar, OnMon, useRef, dan useState gitu kan. Terus untuk yang ketiga ini kelebihannya similar templating for Odoo developer. Jadi adaptasinya udah gampang banget gitu kan. Kebayang kalau misalnya Odoo memutuskan untuk menggunakan framework React atau Vue, Angular atau dan lainnya gitu kan di luar Odoo, apa namanya, framework yang open source gitu kan, pasti Odoo developer ini ya lumayan banyak harus belajar dari awal mungkin ya untuk mempelajari custom user interface di Odoo gitu kan, karena memang
berubah gitu kan, berubah total. Misal udah biasa develop dengan keyword gitu kan, udah take for each, udah hafal lah gitu kan, escapingnya, terus dan kode-kode lainnya udah hafal. Ternyata kode memutuskan untuk ke framework lain gitu kan. Nah itu udah mulai dari nol lagi gitu. Jadi lumayan lumayan susah, nanti susah adaptasinya lah. Ya walaupun mungkin untuk sebagian expert sih gampang-gampang aja ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada sedikit demo ya. Sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu kan untuk widgetnya atau untuk komponennya. Terus nanti juga ada sedikit contoh gitu kan, simple di implementasi OWL ini di luar Odoo gitu. Jadi OWL ini memang bisa diimplementasikan di luar Odoo ya. Jadi nggak harus pakai Odoo gitu kan, OWL nggak. Jadi kalau teman-teman mau develop misal web profile sendiri atau website sendiri gitu kan, e-commerce menggunakan OWL itu juga bisa dikombinasikan dengan jQuery ataupun dengan framework-framework lainnya gitu kan. Baik, sebentar saya ganti screen dulu ya. Sebentar. Baik, eh, kita akan coba sedikit demo, walaupun nggak bagus ya widgetnya, jadi simple-simple aja. Yang penting eh, apa ya namanya, tahu lah, minimal tahu cara membuat widget dengan Odoo, sorry, baik itu fill widget dan tag widget itu sendiri. Mungkin agak bingung ya, ada tag widget atau widget fill itu sendiri. Jadi di Odoo itu ada dua jenis widget ya yang umum digunakan, itu ada tag widget. Jadi kalau teman-teman lihat, coba saya buka. Nah, jadi ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada widget. Nah, widget ini contoh yang saya blok ini, widget name gitu kan, nama widgetnya, terus di sini ada atribut-atribut tambahannya ya. Nah, ini adalah tag widget, yang mana widget ini tidak tergantung dengan field. Jadi widget yang bisa kita deklarasikan dimanapun tanpa harus deklarasi di dalam sebuah field gitu. Nah, berbeda dengan widget yang bawah ini. Nah, ini sebuah field yang mana field ini mempunyai widget gitu kan, widget my field widget gitu contohnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang my field widget ini dideklarasikan ya harus sebagai atribut widgetnya field gitu, nggak bisa di luar gitu, karena memang di registrasinya itu ke dalam widget field gitu. Baik, contohnya kayak, di sini mulai dari atas ya, mulai dari atas di sini. Nah, untuk ini saya menggunakan versi 16 ya, untuk develop widgetnya. Tapi kalau teman-teman misal mau menggunakan, ya masih menggunakan Odoo 14 ataupun Odoo 15 ya nggak jadi masalah sih.
Cuman memang untuk deklarasinya agak sedikit berbeda gitu kan untuk mendefinisikan file JavaScript-nya. Nah, untuk versi 16, teman-teman yang udah pernah baca pasti udah tahu. Jadi mulai dari 15 itu biasanya menggunakan Odoo modul. Jadi supaya JavaScript ini diidentifikasi sebagai modul JavaScript Odoo. Di sini saya mengimport sebuah kelas atau function, sebuah kelas, registry. Tujuannya ini adalah untuk meregistrasikan widget yang kita buat gitu. Terus di sini line selanjutnya ada saya bikin deklarasi sebuah komponen dan lain sebagainya dari awal. Nah, kalau misalnya bingung ini kok bisa panjang ini, terus ada on mount, on page gitu kan, ada on will render dari mana, teman-teman sebenarnya gampang, tinggal buka aja file awalnya. Nah, di situ udah ketahuan gitu kan, jadi udah banyak yang diekspor dari awal. Nah, di sini saya coba bikin sebuah simple ya, sebuah simple widget. Ini sebenarnya saya copy dari widget Ribbon. Kalau teman-teman pernah lihat itu kan web Ribbon. Cuma saya sedikit menambahkan sebuah event gitu kan, event listener ke dalam sebuah widget tersebut. Nah, di sini ada getter. Nggak saya jelaskan karena mungkin teman-teman yang udah terjun di front-end engineer udah pasti tahu getter atau setter di dalam kelas JavaScript gitu. Di sini saya mendeklarasikan sebuah getter yang mana akan mereturn sebuah kelas yang di parsing dari props.bg class gitu kan. Bg class ini dari mana? Di bawah sini ada sebuah function yang mengekstrak props. Props ini adalah sebuah value yang dikirimkan oleh parent komponen. Nah, di sini kan ada di ekstrak props-nya itu ada ATTRS ya, atau atribut. Nah, atribut ini dari mana? Jadi sebenarnya di Odoo ini udah ada metode untuk melakukan rendering widget. Nah, di dalam metode rendering widget itu ada namanya extract props, yang mana extract props ini menerima parameter ATTRS gitu kan. Nah, kalau untuk ATTRS, contohnya ada title, ada text, ada tooltip, ada bg color. Nah, itu dari mana? Sebenarnya dari XML ya. Kalau kita lihat XML-nya, kita mengaplikasikan title my widget, terus bg color, bg strip warning. Nah, makanya di sini di ekstrak props-nya supaya ya lebih karena di JavaScript biasanya bukan underscore ya, tapi dia kayak semacam camel case, gitu lah. Jadi kata awal keduanya biasanya gede gitu kan. Nah, di sini ada metode onClickWidget. Nah, ini onClickWidget ini seperti yang contoh awal tadi, jadi di dalam template-nya itu langsung dideklarasi gitu kan untuk eventnya. Jadi tanpa perlu kita misal di awalnya itu kita eh, this element add event, sorry, event listener. Jadi nggak seperti itu gitu kan. Jadi kita langsung mendeklarasikan sebuah event listener itu di dalam sebuah template. Nah, ini tinggal kita menyiapkannya di dalam komponen widget yang kita buat. Nah, di sini saya contoh buat onClick widget gitu kan, menerima parameter event. Karena memang biasanya event listener itu parameter yang sering dipakai itu ya eventnya gitu kan. Di sini saya coba alert ya, untuk menampilkan alert yang mana
menampilkan sebuah teks yang kita deklarasikan di XML tadi. Terus yang kedua ini ada .template seperti di komponen counter tadi. Nah, jadi setiap komponen yang kita buat itu harus ada template-nya. Nah, tapi kok ini beda ya gitu kan, template-nya enggak. Tadi kan pakai XML gitu kan, tadi pakai XML, terus kita deklarasi inline gitu kan, menggunakan template literal gitu kan. Nah, ini enggak. Jadi langsung apa ya, identifier template name-nya. Taunya dari mana? Jadi kita deklarasi juga di XML-nya. Kita lihat XML-nya. Nah, ini kita deklarasi XML template name-nya. Jadi yang kelas tadi, nah ini custom widget itu ngarahnya ke template ini, tag name custom widget. Kalau misalnya kita namain eh, di sini my custom widget, nah, otomatis kita harus rubah juga di template komponennya di my custom widget itu harus sama persis gitu, jadi nggak boleh beda gitu kan. Kalau beda nanti ketika proses rendering itu akan error karena komponen yang kita buat itu nggak nemu template-nya. Nah, baik, selanjutnya ada default props. Nah, ini juga sebuah function yang memang ketika di render itu di metode renderingnya Odoo itu ada metode default props gitu kan. Tujuannya itu sebagai nilai default dari properti komponen yang kita buat gitu kan. Contoh ini title gitu kan. Jadi kalau misalnya di sini kita lupa komponennya kita buat gitu kan, kita hapus kayak gini. Nah, otomatis ya sama komponen nanti akan dirender karakter kosong gitu kan, bukan undefined ataupun false. Terus untuk BG kelasnya, BG colornya, nah ini kan kita deklarasi ya BG warning gitu. Jadi kalau kita deklarasi ya sesuai dengan yang kita deklarasiin. Tapi kalau misalnya kita kosongin juga kayak gini, nah itu akan dapat nilai defaultnya yaitu BG sukses atau biasanya warna hijau ya. Tapi karena kita deklarasiin, maka nanti akan berwarna BG warning atau kuning ya kalau warning. Ini sih menggunakan kelas CSS-nya dari Bootstrap ya. Nah, ini yang extract groups tadi kan udah dijelaskannya. Jadi untuk apa ya, mengekstrak sebuah props menjadi properti si komponen yang kita buat gitu kan. Jadi di komponen kita nanti kita bisa panggil this.text, this.title, this.bg class gitu, itu bisa. Nah, yang terakhir kita jangan lupa untuk mendeklarasikan, meregistrasikan komponen yang kita buat. Nah, kalau misalnya kita lupa nggak mendeklarasikan ini, misal kita nggak buat ini gitu kan, terus kita deklarasi di view-nya di sini, itu pasti udah jadi error gitu kan ketika kita membuka halaman, contoh ini halaman register gitu kan, form register. Nah, itu akan error karena Odoo bingung gitu kan. Ini ada widget, custom widget, tapi di apa namanya, di registrasinya itu nggak ada gitu kan, di daftar registrasi widgetnya itu nggak ada gitu. Ini jangan sampai lupa sih untuk meregistrasikan widget yang kita buat. Nah, untuk versi 16 ini agak sedikit berbeda. Jadi nggak langsung registry.add gitu kan, tapi ada kategorinya. Jadi untuk widget itu kategori view widget. Nah, untuk fill itu ada kategori fill. Nah, untuk tools semacam list view, form, kanban, dan lain sebagainya, nah itu juga ada kategorinya. Jadi kategorinya view gitu. Jadi kita jadi si Odoo ini apa, metode rendering Odoo ini, rendering user interface-nya itu dikategorikan gitu untuk mempermudah loh, supaya gampang gitu kan ketika kita mau
develop, oh kalau misalnya widget itu di registrasinya ke view widget, kalau field ke field, kalau kita mau bikin view baru, misal view apa, view timeline gitu kan atau apa, berarti kategorinya itu view gitu kan, bukan view widget. Nah, setelah kita registrasikan, terus kita deklarasi di XML, nah itu langsung bisa dipanggil tuh. Jadi nggak akan error gitu kan. Nah, hasilnya kita akan lihat. Nah, ini contohnya yang walaupun ini web ribbon sebenarnya di Photodo udah ada, tapi ini widget yang saya custom tadi gitu kan, my widget tadi yang warna kuning tadi gitu kan. Nah, ini kalau kita klik, nah ini ada widget klik terus my widget. My widgetnya dari mana? Dari title yang kita deklarasikan di XML tadi. Terus untuk tadi kan saya coba deklarasi juga console log ya, ada console log. Nah, console log buat event dari, ya biasa lah kalau developer kan pasti debugging kan, biar tahu isinya apa gitu. Atau misal log disk gitu kan, jadi kita tahu isi dari properti komponen tersebut. Nah, untuk widget sih seperti itu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa juga developing widget, misal dibutuhkan widget eh, apa ya, chart gitu kan untuk dashboard. Nah, itu juga bisa tuh menggunakan komponen. Jadi tinggal deklarasi widgetnya, bikin komponennya, terus di dalamnya berarti prosesnya kan kalau tadi simple kan ya, nggak cuman get classes gitu. Nah, kalau untuk bikin apa namanya grafik, ya berarti di dalamnya prosesnya kita harus menyiapkan data grafiknya gitu kan. Ketika nerima data dari record yang aktif, contoh ini kan record yang aktifnya berarti user 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 2 user 3 gitu kan. User 2 sorry. Dari record 2 ini kita bisa dapat juga gitu kan di dalam property disk. Oke, yang kedua ini ada fill widget. Nah, ini sebenarnya nggak beda jauh dengan widget tadi, widget tadi. Hanya berbedanya tadi itu untuk registrasinya itu harus ke kategori fill. Jadi bukan ke view widget. Kalau ke view widget nanti dia akan diregistrasikan ke dalam view widget. Ketika kita deklarasi di sini di dalam atribut fill, itu juga pasti error karena kita registrasi ke dalam view widget tapi kita manggil di atribut fill gitu. Nah, itu error, itu juga akan error gitu kan. Nah, di dalam widget fill ini juga nggak terlalu banyak ya, jadi hanya contoh simple aja untuk cara membuat widget fill itu kayak gimana, terus diimplementasikannya itu kayak gimana. Ya, di sini ada contoh user. Ini sebenarnya opsional. Jadi seperti yang tadi di awal dijelaskan kan, di versi 1 itu ada komponen .l atau elemen root node-nya. Nah, di awal versi 2 ini di Odoo 16 itu nggak ada this.l gitu kan. Nah, kalau terus di sini ada hooks on mount. Nah, ini hooks ini terus sedikit ke atas ya, tentang hooks. Nah, di sini ada life cycle hooks gitu kan, yang seperti yang di awal tadi kita bahas gitu kan, ada on wheel start yang dieksekusi ketika sebelum komponen di render. Nah, ini ketika komponen sedang merender. Nah, ini on mounted ini ketika komponen sudah dilakukan attach ke dalam dokumen objek model atau browser gitu kan. Nah, ini sama on render juga ketika sudah di render. Nah, kalau on page itu ketika ada update gitu kan. Ketika ada update dari komponen, bukan bukan inisiasi awal. Jadi kalau misalnya inisiasi awal itu nggak akan muncul ya. Jadi ketika dia ada update, nah itu
on page ini jalan. Jadi misal ketika widgetnya update, kita mau apa namanya, ada operasi apa di sini gitu kan. Nah, kita melakukan eh, script-script tambahan di sini gitu kan. Misal mau nge-hide gitu, misal this kita ini masih support untuk jQuery ya, setahu saya di OWL ini. Walaupun kebanyakan sih menggunakan komponen biasa gitu kan. Sorry, menggunakan apa namanya, eh, query selector murni gitu kan. Kalau seperti ini kan menggunakan jQuery gitu ya. Tapi kalau murni ya biasa dokumen gitu kan, dokumen query gitu kan, query selector atau query apa gitu. Seperti itu sih kalau untuk hooks. Mungkin nggak terlalu banyak saya bahas karena memang waktu terbatas juga. Mungkin di lain kesempatan akan dibahas lebih lanjut lagi tentang hooks ini gitu kan, cara kerjanya seperti apa. Tapi simpelnya seperti itu gitu kan. Dari mulai ini OnGuestar di sebelum render. Nah, kalau di OnGuestar ini kita tuh nggak bisa dapat dokumen objek modelnya. Jadi kalau kita dokumen, kalau misalnya kita input root ref, sorry ini kita coba bahas use ref dulu. Nah, use ref ini fungsinya adalah kita untuk mendeklarasikan elemen eh, si komponen tersebut gitu kan. Nah, di versi 2 ini bisa banyak gitu kan. Jadi untuk di template-nya ini kita bisa nih, misal ini 2 root nih. Nah, kita bisa nih kalau di versi 2 atau versi 1 ini nggak bisa. Paling nanti ref-nya itu berbeda-beda. Nah, ref itu nanti akan merujuk ke dalam elemen ini. Di root ref ini akan merujuk ke ke elemen ribbon ini gitu kan. Untuk useref ini seperti itu ya simpelnya. Nah, untuk useref di widget juga sama ya. Jadi fungsinya ini kan ada useref custom fill widget. Nah, ini di XML-nya kita harus deklarasi tref custom fill widget. Jadi nama yang sama di XML-nya terus kita tangkap nih di komponen awalnya useref gitu kan, menggunakan hook supaya kita dapat nih root node-nya atau node HTML-nya kita dapat. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk widget fill sebenarnya simple, jadi waktu terbatas juga ya. Jadi contohnya ini kan widget, ini kan fill integer gitu kan ya. Tapi isinya fill widget view. Kok integer isinya fill widget view, harusnya kan integer gitu kan. 0 sampai 1, 2, 3 sampai 100 atau sampai berapa gitu kan. Nah, karena ini menggunakan atribut widget tadi, nah ini my fill widget, yang mana my fill widget ini template-nya adalah sebuah tag p atau paragraf yang isinya adalah fill widget view. Jadi isi dari value dari fill ini kita manipulasi lah, kita manipulasi menjadi tampilan yang kita mau gitu kan. Entah itu contohnya lah banyak gitu kan, many to one gitu kan menjadi selection gitu kan, many to many itu juga ada, many to many tags gitu kan. Terus ada juga one to many. Nah, itu apa namanya, widget-widget yang dibangun menggunakan Power komponen. Ya, baik seperti itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 juga. Jadi mungkin untuk materi awal ini saya cukupkan sekian. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Karena udah terlalu malam juga, jadi kasihan juga teman-teman untuk istirahat. Baik, saya coba 3 atau 5 menit ya, sebentar saya coba baca pertanyaannya. Nanti saya akan coba
jawab beberapa pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya ada yang nggak kejawab mungkin mohon maaf ya karena waktu juga terbatas. Oke, sebentar ya. Iya, terima kasih Mas Dimas. Jadi teman-teman termasuk dari tanya jawab sembari Mas Dimas baca pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk yang bertanya bisa langsung direct message ya ke Mas Dimas. Jadi ada dua ya, Mas Dimas Tarian dan Mas Dimas Tarian PC. Jadi ke Dimas Tarian aja di chat direct message nanti beliau baca seperti itu. Oke, mungkin eh, kita bataskan waktunya sampai 21 lewat 10 ya pertanyaannya ya, terus tanya jawabnya. Oke, mungkin karena waktu juga terbatas, saya coba filter ya pertanyaannya. Jadi sorry aja kalau yang ada yang nggak kejawab gitu kan. Karena ada lumayan juga sih pertanyaannya ya. Saya coba dari atas aja. Saya agak kurang paham sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi ada dari Sofian WCS, Pak, custom widget WCS itu kan pas sudah kebuka, lihat ada di directory static search JS ya. Ini seri saya agak kurang paham, jadi saya skip dulu. Nah ini ada izin misalnya Mas, ada sampai mana minimal kemampuan JavaScript yang harus dimiliki sebelum belajar OWL. Nah kalau untuk kemampuan JavaScript untuk memahami OWL tentunya sih basic itu udah pasti harus ya. Jadi harus banget kalau basic itu mandatory. Terus intermediate juga harus mungkin minimal eh, kelas. Kalau kelas mungkin ke advance ya, ya. Kelas terus object constructor, function constructor gitu kan. Jadi ya untuk memahami OWL memang JavaScript-nya juga harus lumayan gitu kan. Jadi kalau masih basic juga sebenarnya bisa. Jadi sambil belajar OWL ya sambil belajar JavaScript juga. Tapi minimal sih basic JavaScript ya udah tahu lah gitu kan. Kalau misalnya baru lihat JavaScript terus belajar OWL sih ya akan kebingungan juga gitu kan. Jadi ya minimal sih eh, basic lah ya, basic atau sampai intermediate JavaScript gitu kan untuk memahami OWL ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan untuk bisa tahu data lengkap on event listener-nya itu di mana ya? Nah, untuk on event listener-nya ini sebenarnya jadi teman-teman bisa referensi dari JavaScript asli gitu kan. Kalau di JavaScript asli kan ada add event listener gitu kan, ada change, ada mouse over, ada mouse banyak banget gitu kan di ya bisa dilihat di Web3 School atau di website lainnya itu juga banyak. Jadi kalau untuk di awal tadi itu untuk minus on itu sebenarnya itu prefix yang memang awal sediakan gitu kan. Nah, untuk eventnya itu bisa mengikuti event-event yang ada di JavaScript murni gitu kan atau eh, di JavaScript murni gitu kan ya. Eventnya kayak semacam change over gitu kan terus dan lain sebagainya gitu. Jadi merujuknya ke sana sih. Jadi kalau di apa namanya di OWL itu sendiri ya hanya menyediakan TO-nya aja sebagai deklaratif sistem gitu kan untuk mempermudah lah. Jadi nggak perlu add event listener manual, walaupun add event listener manual juga di kelas komponennya tadi itu bisa gitu kan.
Misalkan kalau di kelas itu pasti kelas punya konstruktor gitu kan. Nah, kita bisa event listener juga sih di situ sebenarnya. Ini ada kalau perbedaan persamaan Audio Studio dan OWL beda sih ya. Kalau Audio Studio itu apa namanya ya? Dia udah maksudnya tuh aplikasi gitu kan ya, aplikasi untuk membuat sebuah modul Odoo gitu ya, khususnya di Odoo sih karena memang hanya ada di Odoo. Jadi kalau Odoo Studio itu di dalamnya ada OWL, ada backendnya juga gitu kan. Kalau OWL yang memang framework yang dibuat untuk user interface-nya Odoo gitu, bukan 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 nggak ada hubungannya sama backend lah kalau untuk OWL. Tapi kalau Odoo Studio itu front end plus back end. Jadi dia sebuah aplikasi sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya, nah, di sini ada terkait graph yang bisa dibuat dengan widget. Apa bedanya graph yang dibuat dari view XML? Nah, kalau yang graph dibuat di view XML kan memang view-nya itu ya, udah buat nih, misal komponen view graph-nya. Ya kita hanya bisa mendeklarasikan atribut-atribut sesuai yang Odoo kasih gitu dokumentasinya. Tapi kalau misalnya kita bikin graph sendiri, chart sendiri gitu menggunakan widget itu bisa bebas gitu kan. Kita bisa nambahin eh, grafik semau kita gitu kan. Terus nambahin event apa gitu kan, perubahan apa. Kalau ada merubah state ini, merubah widgetnya gitu kan. Terus view-nya kalau kita bikin widget sendiri ya kita bisa implementasi di berbagai view gitu. Kita bisa implementasi di form, di Kanban gitu kan. Ataupun kita bikin dashboard sendiri menggunakan Power Komponen ini itu juga bisa sih. Perbedaannya sih itu ya, kalau graph yang dibuat dari XML kita hanya bikin XML-nya dan kita hanya ngikutin yang udah Odoo sediakan gitu kan atribut-atributnya. Contoh kalau graph berarti kan ada kayak date start gitu kan biasanya di graph gitu kan. Terus ada graph type-nya gitu kan. Kita harus deklarasi mau pie mau line gitu kan. Kalau kita keluar dari itu ya bakalan error gitu kan renderingnya. Tapi kalau kita buat widget sendiri ya kita bikin handlingnya sendiri, renderingnya, komponennya. Nah kita di apa namanya deklarasi HTML-nya juga kayak bisa menyesuaikan yang kita buat. Kalau fleksibilitas sebenarnya ya widget yang kita buat sendiri ya tentunya akan lebih fleksibel gitu kan karena sesuai kebutuhan kita gitu. Tentunya khususnya kalau kita misal mau buat dashboard gitu kan, mau buat widget di dalam form, nah itu ya lebih fleksibel gitu. Di sini ada custom Odoo 16 apakah lebih rumit dibanding Odoo 12? Oh, ini sih nggak lebih nggak spesifik ya. Tapi kalau 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 back end sih nggak beda jauh. Tapi kalau front end iya itu beda jauh antara 12 dan 16. Antara 14 dan 16 juga jauh gitu walaupun dua versi apalagi dari 12 ke 16 itu lumayan sih lumayan banyak. Terus sini ada apakah widget bisa digunakan ke dalam reporting yang ada di Odoo? Kalau reporting ini sebenarnya jadi widgetnya berbeda sih ya. Kalau reporting yang biasa PDF gitu kan, nah itu keywordnya memang di rendering menggunakan Python gitu backend. Tapi kalau keyword engine yang OWL ini di rendering menggunakan engine front end gitu, menggunakan JavaScript. Jadi kalau yang untuk reporting itu menggunakan Python, kalau yang komponen ini menggunakan JavaScript gitu rendering.
Di sini ada apakah OWL ini bisa hybrid dengan React atau framework? Kalau menurut saya sih ini susah ya. Karena memang tujuan dari awal yang tadi itu dari kenapa udah buat OWL, karena memang untuk mempermudah ya. Jadi kalau untuk hybrid dengan React dan framework lain susah sih, karena di Odoo sendiri kan sistemnya modular ya. Dan tujuan OWL ini untuk mempermudah user interface secara modular gitu. Terus satu pertanyaan lagi mungkin ya, di sini ada, apakah ada tutorial sendiri modifikasi widget untuk edit widget menu tuan? Nah, kalau tutorial, ya, jujur sih emang di YouTube sendiri pun jarang ya untuk tutorial modifikasi widget. Walaupun sebenarnya ada, kalau referensi mungkin di Cebrosis, Odoo Maps, eh, kebanyakan YouTube India ya, itu ada sih untuk yang referensi modifikasi widget menu tuan. Tapi kalau untuk versi yang 16 ini kayaknya masih jarang sih. Jadi mungkin versi 15 ke bawah itu ada sih contohnya. Baik, karena udah jam 21:11, untuk pertanyaan yang lain mohon maaf sekali, saya nggak bisa jawab di sesi webinar kali ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Ini lumayan banyak banget ya, 90-an lebih yang hadir. Jadi terima kasih banyak yang udah hadir di webinar malam hari ini, yang udah yang ya nyempetin waktu untuk dengerin ocehan saya di malam hari ini tentang yang bikin pusing ya, tentang front end. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Waalaikumsalam. kepada Mas Firman. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas atas penyampaian materinya. Saking serunya jadi agak lebih nih ya, mohon izin teman-teman, waktunya lebih agak molor sedikit. Mungkin Mas Dimas bisa minta bantu ya, kira-kira dari pertanyaan yang tadi dijawab mana yang terbaik gitu untuk dua orang, karena kita akan memberikan e-wallet nih buat jajan-jajan di Gojek, di OVO dan yang lain-lain. Baik, sebentar ya. Siap. Ya, siap. Jadi Mas Dimas tadi sudah menginfokan. Jadi yang terpilih untuk penanya terbaik sudah ada nih dua orang. Yang pertama adalah Bapak Prihatmoko. Standby Kak Pak. Saya jawab. Bapak Prihatmoko. Halo, Pak Prihatmoko ada ya? Oke, baik. Di chat standby Pak. Siap. Mohon izin nanti Pak Prihatmoko bisa langsung ini apa ya? Bisa langsung kontak ke PIC yang ada di poster kemarin.
itu ada di WhatsApp juga ada ya. Itu bisa chat langsung. Nanti silakan langsung koordinasi dengan beliau yang ada di chat tersebut, ya di nomor handphonenya di master tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Prihatmoko. Yang kedua adalah Bapak Trinanda atau Mbak atau ini ada Bapak Mas atau Mbak Trinanda. Standby kah Mbak atau Mas Trinanda? Oke, baik ya. Sebagaimana saya infokan tadi ya, nanti bisa langsung chat kontak personnya yang ada di poster kemarin, atau bisa by email juga yang ada di sana. Jadi langsung chat aja. Nanti bisa dipilih langsung keywordnya mau yang mana gitu. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin teman-teman yang berkenan untuk open cam ya. Jadi kita bisa foto sesi foto bareng. Mohon izin nih. Mungkin agak sedikit mukanya udah malam ya, sedikit ngantuk. Wah, ya Allah. Oke. Nah, ini alhamdulillah karena kita ada 80-an orang jadi agak berkali-kali ya. Sip. Ya, untuk yang pertama kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Itu layer pertama. Kemudian yang kedua. Ini ada 4 ya, mohon izin. Oke, yang kedua kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Oh, udah cukup 2 saja ini teman-teman sekalian. Udah pada ini kayaknya udah pada siap cuci muka dan yang lainnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di free course ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Dimas dan Arkana bermanfaat untuk apa namanya di kegiatan sehari-hari. Dan nanti stay tune di seluruh sosial media kami, karena nanti insya Allah setiap bulan kita akan mengadakan free course. Sebenarnya for information aja, free course yang ini itu kita agak shock juga ya. Kita lebih dari 100 sebenarnya daftar gitu. Jadi nanti stay tune aja, kita akan sampaikan juga topik-topik yang lebih menarik lagi nih dari yang sekarang. Gitu. Oke, selamat malam semuanya. Izin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.